Puji Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kita senang kita berjumpa kembali dalam program Biji Sawi GBDI Gratia. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, berkatilah kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati urapi kami dan beri kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan hari ini kami beri tema berketapan hati untuk tetap beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saudaraku, jumpa kembali dalam program Biji Sawi GBDI Gratia, dan kiranya melalui kesempatan ini iman kita semakin bertumbuh, ya, kita lalu berbuah berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya ulangi, tema renungan firman Tuhan hari ini kami beri tema adalah berketapan hati untuk tetap beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dalam Yosua pasal 24 ayat 16-16 berkata demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tak henti-hentinya firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa mencintai ibadah, ya, menyukai ibadah-ibadah. Kita diingatkan untuk memperhatikan jam-jam ibadah kita. Ini hal yang sangat penting. Kita sebagai orang yang beriman, kita perlu hidup dalam menyukai ibadah-ibadah. Pengertian ibadah secara Kristiani adalah pengabdian kepada Tuhan dengan mempersembahkan seluruh kehidupan. Dan ibadah secara Kristen juga dapat diartikan sebagai segala hal yang dilakukan manusia untuk memuliakan Tuhan sebagai bentuk respon atas keselamatan yang diberikan kepada Tuhan. Jadi ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan dalam kekristenan itu memiliki ciri, ya, memiliki ciri atau tanda-tanda. Ibadah yang sejati bukan hanya rutinitas keagamaan, tetapi juga melibatkan hati, jiwa, dan perilaku sehari-hari, ya, kelakuan sehari-hari. Ibadah yang sejati adalah ketika kita orang-orang Kristen yaitu mampu bertahan menghadapi tantangan hidup dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Kemudian, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, khusus dan berkenan kepada Allah. Ibadah dalam Kristen juga dapat diartikan sebagai ungkapan batin seseorang untuk mengakui bahwa Allah berdaulat penuh atas kita dengan secara benar, dengan secara baik. Iya, saudaraku,
Beribadah dengan tulus ikhlas dan setia tekun diperlukan persiapan dengan baik. Ketika kita akan menghampiri rumah Tuhan, datang ke rumah Tuhan, kita perlu persiapan dengan maksimal. Perhatikan akan jiwa kita karena kita akan menghadap Tuhan dalam beribadah. Tentu juga dalam hal busana pun diperhatikan. Kita harus pakai etika, cara busana dalam kita beribadah kepada Tuhan. Pakailah busana yang relevan, yang sesuai dengan tata cara ibadah Kristiani, yang patut dan sopan. Yang berikutnya, ibadah yang tulus ikhlas dan setia kepada Tuhan, selain dipersiapkan dengan baik, harus dilakukan dengan hati yang bersukacita, hati yang bergembira. Jadi jangan ada keterpaksaan. Jadi untuk datang ke rumah Tuhan harus bersukacita. Sebab di sana dalam ibadah kita berjumpa dengan Tuhan, kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita mendengarkan sabda Tuhan, dan juga kita akan ketemu dengan saudara-saudara kita, komunitas kita. Untuk itu mari persiapkan untuk ibadah dengan baik dan lakukan dengan hati yang bersukacita. Dan juga harus dilaksanakan dengan semakin giat. Ya, hari ke hari harus semakin giat. Ya, jangan kendor, harus semakin giat. Menjelang waktu Tuhan yang semakin mendekat. Dalam kita laksanakan ibadah-ibadah harus senantiasa kita meningkat. Ya, meningkat dari yang tadinya biasa-biasa harus menjadi tumbuh menjadi hal-hal yang lebih meningkat lagi. Yang tadinya hanya ikut-ikutan menjadi maksimal dalam kita ikut Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Bahkan harus saling menasihati satu dengan yang lain, agar yang lain teman kita tidak undur tapi malah semakin semangat dalam kita sama-sama mengiring Tuhan melalui ibadah-ibadah kita. Kemudian harus dilaksanakan dengan iman yang sungguh-sungguh, ya, jangan ragu. Dengan iman yang teguh, ya, ibadah kita harus disertai dengan iman yang teguh. Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan, ada dampak, ada berkat yang Tuhan siapkan ketika orang menyintai atau datang ke rumah Tuhan, mencintai ibadah-ibadah. Yang pertama, menerima berkat ganda. Ibadah itu berguna untuk hidup ini juga untuk hidup yang akan datang. Jadi berkat ganda. Ada jaminan bagi seseorang yang ibadah dengan benar kepada Tuhan. Hidup ini maupun hidup yang akan datang dalam 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 9. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kemudian, apabila kita beribadah dengan benar, maka selain ada jaminan hidup di dunia dan di kekekalan, maka ada juga perlindungan. Ya, perlindungan yang buat kita happy, buat kita bahagia yang dari Tuhan. Dalam Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Ya. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Nah, perhatikan 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Akan ada kebahagiaan selama kita menjalani kehidupan ini, kalau kita mengindahkan ibadah.
kita harus beribadah kepada Tuhan, dikatakan dalam Keluaran 23. Ya, Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Amin. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Puji Tuhan. Itulah jaminan, itulah berkat yang Tuhan siapkan bagi orang-orang, bagi kita anak Tuhan yang mencintai, menghormati ibadah-ibadah. Yang berikutnya, kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Ya, menjadi milik kesayangan Tuhan. Dalam Malaki 3 ayat 17 sampai 18, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Ya, saya ulangi, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Oh haleluya, puji Tuhan. Menjadi milik kesayangan Tuhan. Betapa bahagianya kita menjadi umat milik kesayangan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebagai penutup saudaraku, marilah kita terus punya tetapan hati untuk tetap beribadah dengan tulus dan setia. Kita harus melakoninya, menjalaninya dengan sungguh-sungguh, harus perlu persiapan. Ya, persiapan untuk kita beribadah. Kita nggak boleh asal-asalan. Kita harus jalani dengan sukacita. Kita harus jalani semakin giat. Kita harus juga laksanakan dengan iman yang teguh. Sehingga ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Yang menerima berkat ganda, kita akan bahagia dunia dan kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Amin. Ya, kiranya kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus senantiasa melingkupi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu akan membawa iman kami semakin kuat, pengharapan kami semakin teguh, dan kasih kami semakin subur. Terima kasih Bapa, berkati kami. Jadikan kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan, agar berkat-berkat yang terkandung dalam janji firman-Mu jadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama berkat, nama Tuhan Yesus Kristus, yang berdoa dan mengucap syukur. Amin.